Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Surani Ababil dengan NIM 210366, asal dari PJKR FKUK UPI. Saya mengontrak mata kuliah Psikologi Olahraga, dosen pengampu Bapak Prof. Yusuf Hidayat dan Bapak Alit Rahmat MPD. Pada bab 9 ini kita membahas teknik self-talk dalam aktivitas olahraga. Self-talk sebagai suatu teknik atau strategi latihan keterampilan psikologis mempunyai peranan penting dalam olahraga, sebab dapat digunakan untuk membantu atlet mengontrol pikiran dan perasaannya, baik pada saat latihan, sebelum pertandingan, maupun selama pertandingan. Self-talk ini dapat membantu atlet untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, harga diri, dan konsep diri ke arah yang lebih positif, meningkatkan konsentrasi, mengurangi kecemasan, dan pada akhirnya meningkatkan keterampilan. Self-talk dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, self-talk dalam bentuk pernyataan spesifik tentang tugas yang berhubungan dengan teknik. Kedua, self-talk dorongan dan usaha. Yang ketiga, self-talk suasana kata hati. Yang keempat, self-talk negatif, dan yang terakhir, self-talk positif. Agar self-talk pada diri atlet menjadi efektif kegunaannya, ada beberapa tips yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pernyataan self-talk harus singkat dan sederhana. Yang kedua, hubungkan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukan. Yang ketiga, waktu self-talk dilakukan harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan. Keempat, lakukan self-talk yang positif dan hindari self-talk yang negatif. Self-talk ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membangun dan mengembangkan efikasi diri, penguasaan keterampilan gerak, menciptakan dan mengubah suasana hati, meningkatkan usaha, meningkatkan perhatian, dan serta konsentrasi. Hubungan antara self-talk dengan penampilan dapat dijelaskan dengan melihat kualitas fungsinya. Self-talk memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi kognitif dan motivasional. Fungsi kognitifnya memfokuskan pada penguasaan aspek teknik dari penampilan atlet dan diarahkan pada penguasaan keterampilan gerak, kecermatan, dan akurasinya. Sedangkan fungsi motivasional difokuskan pada kekuatan dan stamina kerja dengan cara meningkatkan energi, kesiagaan, dorongan, kepercayaan diri, perhatian, konsentrasi, dan usaha atlet. Mekanisme lain yang bisa dijelaskan hubungan antara self-talk dengan penampilan olahraga adalah melalui interpretasi motivasional dari self-talk yang dilakukan. Salah satu aspek penting dari interpretasi individu tentang self-talk yang dilakukan adalah isi self-talk itu sendiri. Apakah dianggap akan memotivasi atau sebaliknya menurunkan motivasi atlet. Sekian dari materi yang saya bahas, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.